Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tugas analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk persiapan, silakan tugas analisisnya sudah siap digunakan untuk menyimak. Sediakan waktu untuk menyimak video ini hingga usai. Sekaligus pastikan sudah subscribe dan sudah meninggalkan komen, like, dan membagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat. Nah, langsung saja kita mulai dari analisis struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Ada 3 bagian: tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang. Teks yang kemarin kalian kerjakan mengenai minat baca di Indonesia, kita akan uraikan, kita bahas per paragrafnya. Silakan bisa disimak paragraf pertama. Ada yang bagian yang saya warnai merah, itu merupakan inti dari tesis pernyataan umum pada paragraf pertama. Nah, bisa kalian cermati isu masalah pada teks eksposisi adalah minat baca anak Indonesia yang memprihatinkan. Ini masalah yang disorot pada teks ini. Nah, di dalam tesis pernyataan umum itu kan menjelaskan pokok masalah yang dibahas, kemudian menyampaikan pandangan penulis tentang permasalahan tersebut. Nah, di sini penulis memiliki pandangan bahwa orang tua harus memiliki peran untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Itu untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, setelah bagian tesis ada bagian argumentasi. Nah, paragraf ini merupakan bagian argumentasi. Nah, pada paragraf kedua ini memberikan informasi mengenai pengertian minat baca yang dikutip dari ahli yang telah meneliti minat baca pada anak, yaitu Farida Rahmi, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2008. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memperkuat, menambahkan informasi kepada pembaca agar lebih paham hal yang dimaksud dengan minat baca. Kita lanjut untuk paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga masih bagian argumentasi. Ingat bahwa argumentasi yang baik adalah argumentasi yang mendukung bagian tesis. Nah, pada paragraf ketiga ini disebutkan penyebab pertama rendahnya minat baca pada anak di Indonesia. Nah, di sini dijelaskan penyebab pertama. Di paragraf keempat kemudian dilanjutkan, masih bagian argumentasi tapi menjelaskan hal yang berbeda. Penyebab kedua rendahnya minat baca pada anak. Jika penyebab pertama tadi rendahnya minat baca di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua, di paragraf keempat ini penyebab yang disorot adalah buku yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, di paragraf kelima
masih bagian argumentasi, masih pula menjelaskan penyebab dari rendahnya minat baca pada anak, tetapi yang dibahas hal yang berbeda. Penyebab yang ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat sekitar untuk mendirikan sebuah taman baca. Nah, jadi pada paragraf ketiga, 4, dan 5 itu menjelaskan masing-masing satu penyebab utama kurangnya minat baca pada anak di Indonesia. Kita lanjut ke bagian yang keenam. Nah, paragraf ini cukup panjang, tetapi bisa kalian cermati di setiap bagiannya menjelaskan beberapa hal. Nah, paragraf ini merupakan bagian penegasan ulang atau rekomendasi. Bisa dicermati isinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk menumbuhkan minat pada anak. Nah, artinya ini kalimat yang memberikan saran atau rekomendasi. Nah, di sini rekomendasinya ada 4 hal yang mampu meningkatkan, menumbuhkan minat baca pada anak. Ya, yang bagian tercetak biru itu ya, membelikan buku yang menarik, mengajak anak ke perpustakaan atau toko buku, meminta anak untuk menceritakan kembali buku yang dibaca, dan jelas orang tua harus menjadi contoh bagi anak. Itu rekomendasi dari penulis mengenai cara meningkatkan, menumbuhkan minat baca pada anak. Paragraf yang ketujuh masih bagian struktur penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, jika paragraf yang keenam tadi memberikan rekomendasi, saran, di paragraf ketujuh ini fokus pada penegasan ulang pendapat. Jadi berupa simpulan. Nah, simpulan inilah yang nanti berfungsi menegaskan kembali pandangan penulis di bagian tesis. Nah, intinya akan sama, tapi dengan bahasa yang lebih menegaskan. Rendahnya minat baca pada anak secara umum disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan tentang pentingnya membaca. Nah, bagian penegasan ulang ada 2 paragraf ya tadi ya. Paragraf ke-6 merupakan rekomendasi, paragraf ke-6 merupakan penegasan ulang. Nah, urutan struktur ini tidak boleh terbalik. Ya, urutan struktur tidak boleh terbalik dari tesis, argumentasi hingga penegasan ulang. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, analisis kaidah bahasa. Untuk analisis kaidah bahasa, karena keterbatasan durasi, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, mencontohkan lebih banyak kaidah kebahasaan. Tapi dari ke-6 kaidah bahasa yang sudah kita pelajari kemarin, sudah saya contohkan beberapa untuk bisa dijadikan pedoman mengoreksi tugasnya secara mandiri ya. Nah, ini yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksposisi adanya kalimat fakta dan kalimat opini. Saya mengambil contoh pada paragraf yang pertama. Bagian yang saya beri warna biru itu merupakan opini, sedangkan yang berwarna merah itu merupakan fakta. Nah, bisa dilihat bahwa opini merupakan pernyataan. Jadi pernyataan yang sebenarnya masih bisa disanggah. Minat baca pada anak-anak di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini merupakan opini, pendapat dari penulis. Nah, untuk memperkuat pendapatnya di bagian awal ini, si penulis memberikan penegasan, memberikan alasan
mengapa minat baca di Indonesia itu memprihatinkan? Nah, ternyata ada data. Nah, data ini bisa kita katakan sebagai fakta karena data ini merupakan suatu hal yang nyata yang dimiliki oleh UNESCO. Nah, data UNESCO menunjukkan persentase minat baca anak Indonesia berada di angka 0,01%. Nah, kalimat ini bisa kita kategorikan sebagai fakta, ya. Nah, pada bagian akhir juga sama, bisa kalian cermati. Selain itu disebutkan bahwa minat baca di Indonesia menempati urutan ke-63 dari 70 negara. Itu merupakan fakta juga bahwa pada data UNESCO Indonesia menempati urutan yang sangat rendah pada bagian minat baca. Ini berupa data, ya, bisa kita katakan sebagai fakta. Nah, pada kalimat penutup, oleh karenanya orang tua berperan penting dalam menumbuhkan minat baca pada anak, terutama anak di usia dini. Ini bisa kita kategorikan sebagai opini. Ini pernyataan, kembali pernyataan dari penulis bahwa orang tua berperan penting dalam menumbuhkan minat baca pada anak. Ini, ya, opini, pendapat yang masih bisa disanggah. Fakta, hal yang benar terjadi, atau jika dalam teks eksposisi kita sering menemukan data yang digunakan untuk menunjukkan atau memperkuat pendapat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada istilah bidang yang dibahas. Nah, karena kita membahas minat baca, maka akan merujuk pada istilah bidang literasi. Saya berikan contoh pada paragraf yang keempat. Nah, yang saya cetak merah itu, saya warnai merah itu, perpustakaan, sekolah, buku, narasi, itu merupakan istilah khusus pada bidang literasi. Nah, maka di dalam teks eksposisi akan banyak kita temukan istilah pada bidang-bidang tertentu, bergantung hal yang dibahas, ya. Nah, untuk mengecek makna, kita bisa memanfaatkan aplikasi KBBI edisi yang kelima. Bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis, atau mungkin secara daring bisa mengakses kbbi.kemdikbud.go.id. Kaidah bahasa yang selanjutnya ada adjektiva dan frasa adjektiva. Kemarin juga sudah kita bahas pada video yang sebelumnya bahwa ciri adjektiva dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali, atau beberapa kata yang lain. Nah, adjektiva yang bisa ditemukan dalam teks minat baca bisa kalian cek pada pekerjaan kalian. Ada kata penting, dini, kuat, kecil, cocok, antusias, ulung, dan usang. Masing-masing kata ini bisa kita tambahi, kita beri kata keterangan, kata agak, sangat, paling, dan sekali. Nah, ada juga frasa adjektiva. Materi frasa sudah kita cermati pada video yang sebelumnya juga, di teks sebelumnya, ya, di teks laporan hasil observasi. Tapi untuk teks eksposisi kita hanya membahas mengenai frasa adjektiva. Nah, yang ada di dalam teks ada frasa amat kuat, telah usang, dan sangat cocok. Nah, frasa adjektiva kan frasa yang unsurnya unsur intinya merupakan adjektiva atau kata sifat. Nah, amat kuat di sini unsur intinya ada pada kata kuat. Kuat itu merupakan adjektiva, jadi bisa kita katakan sebagai frasa adjektiva. Seperti contoh di dalam teks juga,
ada kalimat sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan kebanyakan buku yang telah usang. Nah, telah usang di sini juga memiliki unsur inti usang. Ya, jadi frasa adjektiva, salah satu frasa adjektiva yang ada di teks itu juga ada telah usang atau sangat cocok, itu juga ada. Ya, sama. Kita lanjut pada bagian afiksasi. Nah, fiksasi di teks eksposisi kita akan membahas khusus yang adjektiva, karena afiksasi yang verba dan nomina sudah kita bahas pada teks laporan hasil observasi, teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, saya contohkan, ini hanya contoh ya, saya contohkan 5. Sebenarnya ada sangat banyak afiksasi atau proses pembentukan kata yang ada di teks minat baca yang sudah kalian baca dan sudah kalian kerjakan. Contohnya kata memprihatinkan. Kata memprihatinkan ini merupakan jenis verba karena berawalan me, ya, berimbuhan me dan berakhiran kan dengan kata dasar prihatin. Nah, kata dasar prihatin ini merupakan adjektiva. Seperti halnya kata disukai, sama ya. Kata disukai itu berjenis kata verba berimbuhan di dan berakhiran i. Maaf, di situ belum saya tambahkan, terlewat. Dengan kata dasar suka, dan kata dasar suka itu merupakan adjektiva. Nah, jika kalian agak bingung menentukan jenis katanya, bisa kalian cek di KBBI ya. Di bagian KBBI itu di sebelum makna kata nanti akan ada penjelasan bahwa kata tersebut merupakan verba, adjektiva, atau nomina, atau kata-kata yang lain. Selanjutnya, kata bermakna leksikal. Nah, karena teks eksposisi ini berupa non-fiksi, artinya tidak berupa hayalan, tidak berupa karangan, tapi penjelasan secara non-fiksi ya, penjelasan keilmuan. Jadi kita akan banyak menemukan kata yang bermakna leksikal, makna kata yang sesuai dengan kamus ya, makna yang berdasarkan makna yang sebenarnya dalam kamus. Saya contohkan kata adjektiva. Adjektiva kata sifat, kata penting di sini. Nah, dalam kamus akan berarti utama atau pokok. Di dalam kamus akan ada tanda A. Di sini A yang dimaksud adjektiva ya. Kata dini, kata kuat, kata kecil, kata cocok sama. Tinggal kita cek di KBBI. Selanjutnya, yang perlu dicermati di sini, ketika kita menentukan makna leksikal sebuah adjektiva dalam teks eksposisi, bisa disesuaikan dengan konteks atau maksud dalam teks. Contoh kata kecil di sini ada kalimat sehingga masa kecil anak-anak mereka dihabiskan untuk bermain bersama teman sebaya. Nah, kata kecil di sini bukan merujuk pada ukuran yang tidak besar, tapi di sini merujuk pada makna leksikal muda. Ya. Setiap kata yang kalian cari di sini, misal penting, dini, kuat, kecil, cocok ini, ketika kita buka di kamus nanti akan ada banyak makna. Nah, silakan dicermati makna yang mana yang sesuai dengan konteks atau maksud yang ada di dalam teks. Gitu. Nanti bisa dicek pekerjaannya ya. Jika ada yang kurang cermat bisa diperbaiki, bisa disempurnakan agar nanti bisa digunakan untuk belajar, untuk persiapan ulangan. Kita lanjut pada bagian kaidah bahasa kalimat aktif transitif dan kalimat aktif
intransitif. Nah, kalimat aktif, transitif, dan intransitif, perbedaan yang paling menonjol sudah kita bahas yang kemarin ya, bahwa kalimat aktif transitif itu menggunakan kalimat yang menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek. Tapi sebaliknya, kalimat intransitif kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya ya, tidak membutuhkan objek. Ya, hanya masalah membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek. Itu yang paling inti, yang paling bisa kita cermati ketika kita menganalisis kalimat. Nah, saya contohkan pada bagian atas yang berwarna merah. Selain itu, orang tua juga tidak memotivasi anak untuk membaca minimal 1 bacaan dalam sehari. Nah, jika kita menganalisis fungsi gramatikal kalimatnya, subjek, predikat, objek, keterangan, konjungsi, nah, pembagiannya bisa kalian lihat di situ. Predikatnya atau kata kerja yang tidak membutuhkan objeknya itu kata memotivasi, juga tidak memotivasi. Ini akan membutuhkan objek, ya, maka disertai dengan kata anak. Memotivasi siapa? Orang tua juga tidak memotivasi. Memotivasi siapa? Memotivasi anak. Nah, jadi di sini harus dijelaskan. Bagian yang kedua, kalimat intransitif, contohnya minat baca anak-anak di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Nah, kata kerja yang digunakan dalam predikatnya itu memprihatinkan. Nah, kata memprihatinkan di sini tidak membutuhkan objek. Ya, sangat memprihatinkan di situ sudah cukup. Cara penentuan objek dan pelengkapnya sudah kita bahas pada video yang sebelumnya juga ya, bisa dicermati. Nah, ini ada contoh yang lain, saya contohkan lagi, semoga bisa lebih memahamkan ya. Oleh karenanya, itu merupakan konjungsi, orang tua subjek berperan penting dalam menumbuhkan minat baca pada anak, terutama anak di usia dini. Nah, kata kerja yang digunakan di sini berperan penting. Nah, berperan penting menjadi predikat yang membutuhkan objek, harus dijelaskan lebih lanjut. Contoh intransitif yang kedua itu konjungsi ya, konjungsi temporal. Nanti kita bahas di video yang selanjutnya, di materi yang selanjutnya ya. Buku yang tersedia di perpustakaan sekolah itu subjek, kurang menarik itu predikat, bagi anak-anak merupakan pelengkap, bukan objek, karena tidak bisa dipasifkan ya. Kemarin sempat kita bahas. Nah, di sini kata kerja sebagai predikatnya itu menarik, dan menarik itu membutuhkan pelengkap, tidak membutuhkan pelengkapnya bagi anak-anak. Di kalimat ini tidak membutuhkan objek ya, tapi ditambahkan pelengkap. Nah, saya rasa itu saja pembahasan analisis struktur dan kaidah bahasa dari teks eksposisi, teks minat baca yang kita kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, pastikan ya, pastikan tugas kalian kemarin diperiksa kembali. Jika ada yang salah, silakan diperbaiki. Hal ini penting untuk digunakan persiapan ulangan harian pada minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan melalui grup WA yang sudah kita buat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.